Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Saya buka sesi tanya jawab. Mohon maaf agak panjang. Kayaknya idealnya 2 jam untuk penjelasan ini. Jadi tadi saya agak kejar tayang, jadi ngebut untuk penjelasannya. Silakan. Apakah dari Mas Farid Wahyudi ada pertanyaan, apakah upgrade router berlaku untuk semua seri Mikrotik? Apakah setelah di-upgrade akan mengubah konfigurasi yang sudah ada? Kalau upgrade-nya, yang penting nanti paket image Mikrotiknya, NPK-nya ya, kalau misalkan tadi di-upload manual, itu disesuaikan dengan arsitektur dari Mikrotiknya. Nanti bisa dilihat di sini. Nah, di websitenya mikrotik.com/download. Nanti pastikan perangkat router Mikrotiknya, router OS yang diambil NPK-nya itu sesuai. Tapi kalau misalkan automatic upgrade ya otomatis bisa mendeteksi sistemnya. Jadi bisa deteksi sistemnya router board atau CHR atau di X86. Jadi otomatis nanti. Jadi config-nya juga tidak akan berubah. Gitu. Hanya yang di-upgrade adalah router OS-nya. Kemudian apakah dengan menonaktifkan DNS Allow remote request konfigurasi hotspot kita tidak bermasalah? Nah, kembali ke pengaturan IP DNS untuk kliennya. Apakah menggunakan IP dari router Mikrotiknya sebagai DNS-nya? Jika iya, jika itu dimatikan berarti iya akan bermasalah. Tapi jika menggunakan IP DNS dari punyanya provider, misalkan dari Google, nah itu berarti nggak masalah. Allow minus remote minus request-nya. Jadi fungsi allow minus remote minus request itu kan router Mikrotiknya berkenan untuk memetakan permintaan nama domain ke IP dan sebaliknya ketika ada klien yang minta. Kebetulan DNS-nya di sisi klien pakai IP-nya Mikrotik. Jika itu allow, berarti mau memproses. Kalau misalkan dinonaktifkan, nah berarti nggak berkenan kan itu logikanya. Otomatis kalau kliennya menggunakan IP DNS-nya Mikrotik, jadinya jadi masalah. Gitu. Apakah upgrade Mikrotik harus sesuai dengan tipenya? Kalau tipenya iya, tapi kalau kita menggunakan auto upgrade udah otomatis dia terdeteksi. Karena kan sistemnya ngecek yang meminta request ini tipe router Mikrotiknya apakah router board, apakah CHR, apakah X86, jadi otomatis dia. Gitu dia. Kecuali Bapak Ibu ingin membuat script otomasi di Mikrotiknya yang nantinya gini statusnya. Misalkan Bapak Ibu nggak ingin setiap router Mikrotik keempat partnya itu connect ke internet untuk ngunduh langsung dan menginstalkan secara otomatis. Inginnya Bapak unduh dulu, Bapak Ibu unduh dulu file NPK-nya, Bapak uji dulu NPK itu sudah oke atau tidak, kemudian NPK-nya disalinkan di masing-masing router Mikrotik, baru di reboot secara manual. Nah itu baru Bapak Ibu mesti ngecek nanti agar nggak manual di Ansible-nya bikin tasnya beda-beda, berarti Bapak bisa secara dinamis ngecek dulu tipe dari router perangkat Mikrotiknya apakah router board atau bukan. Jika router board arsitekturnya apa, baru ambil file NPK yang sesuai. Nah, baru di-upload ke Mikrotiknya, baru di-reboot. Nah, itu bisa. Itu bisa dilengkapi otomasinya seperti itu. Tapi kalau yang auto upgrade tadi, otomatis kita nggak perlu mikirin soal arsitekturnya tadi. Karena kan connect langsung ke situsnya Mikrotik untuk mendownloadkan dan menginstalkan. Gitu. Apakah semua config yang sudah disetting tidak berubah? Ya, tidak berubah, Pak. Jadi dia tidak memberikan dampak pada config-nya. Dia hanya mengganti router OS-nya. Gitu. Kemudian ada lagi pertanyaan. Coba saya cek dulu di chat apakah ada pertanyaan. Oke, sudah semua saya jawab. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Apakah bisa menggunakan Ansible itu otomasi Mikrotik jarak jauh dengan tunnel? Yang penting ada koneksi dari Mikrotik, dari Ansible ke Mikrotiknya itu lewat SSI gitu intinya. Bisa, mau lewat tunnel atau tidak nggak masalah. Gitu. Jadi intinya SSI-nya bisa dilakukan. Karena sebenarnya Ansible ini syarat awalnya adalah bisa SSH ke target mesin. Kalau SSH sudah bisa dilakukan, mau jalurnya lewat tunnel atau tidak itu nggak masalah. Nah itu. Silakan kalau ada lagi yang mau ditanyakan. Idealnya ini memang materinya untuk workshop sama Bapak Ibu. Karena materinya cukup padat. Jadi kalau workshop mungkin bisa panjang kan waktunya. Bapak Ibu juga bisa hands on, nyoba langsung. Jadinya bisa lebih dapat sama materinya. Cuma sebagai pembuka silakan digunakan modulnya. Nanti kalau ada kendala silakan bisa ditanyakan. Untuk kontrol mesin apakah bisa menggunakan OS lain? Yang penting Linux. Kebetulan Ansible ini jalannya di Linux.
Jadi mau pakai Ubuntu, mau pakai Debian, pokoknya distribusi Linux. Nah, gitu silakan. Gitu. Ada lagi mungkin, silakan. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke. Saya buka sesinya pertanyaan sampai jam 11, silakan. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Jadi intinya seperti ini, Bapak Ibu menyiapkan dulu ada 1 PM yang difungsikan sebagai kontrol mesin. Bisa pakai distribusi Linux apapun. Mau pakai CentOS boleh, mau pakai Ubuntu boleh, mau pakai Debian boleh. Kemudian di distribusi tersebut diinstalkan Ansible-nya. Itu yang pertama. Setelah terinstall Ansible, barulah mengatur inventory-nya. Inventory itu file yang menampung daftar mesin-mesin yang mau dikelola atau mau di manajemen. Istilahnya manage mesin atau target mesin. Di mana mesinnya ini tidak hanya mikrotik, boleh server, boleh router. Routernya tidak hanya mikrotik, bisa Cisco, bisa yang lainnya. Jadi fleksibel. Kalau Bapak Ibu dari SMK TKJ ini sangat cocok digunakan untuk materi administrasi jaringan yang misalkan di sana pakai mikrotik atau yang server Debian. Jadi selama ini kan Bapak Ibu memberikan materi bagaimana cara instalasi dan konfigurasi server internet pakai Debian, tapi cara manual config-nya. Nanti bisa ditambahin bagaimana kalau itu diotomasi. Nah, itu bisa, idenya seperti itu. Bisa. Kemudian setelah inventory-nya diatur, berikutnya Bapak Ibu membuat public key tadi. Public key itu tujuannya agar dari Ansible connect ke masing-masing target tadi nggak ditanya password lagi. Bisa langsung dianggap partner yang legal gitu logikanya untuk boleh koneksi. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu membuat playbook. Nah, di dalam playbook ini ditentukan dulu kebijakannya. Kebijakan itu dituangkan dalam bentuk task. Nah, task itu adalah tugas apa yang mau dikerjakan di target mesin. Nah, tugasnya ini spesifik nanti per perangkat. Kalau router mikrotik tadi berarti pakai modul router-os underscore command. Baru di parameter command-nya dicantumkan perintah CLI-nya. Sedangkan kalau terkait dengan server tergantung mau nginstal, misalkan nginstal apa, nginstal paket, nanti ada modul untuk nginstal paket. Kalau kayak di CentOS kan terkait dengan instalasi paket kan biasanya pakai YAM. Gitu. Kalau di Debian atau di Ubuntu biasanya pakai apt. Berarti modulnya terkait itu, gitu logikanya. Nah, baru nama paket apa yang diinstal, nah kayak gitu logikanya. Jadi ini masih sangat luas peruntukannya, gitu. Nanti bermain-main di playbook intinya. Tapi sebelum playbooknya dibuat, tentukan dulu kebijakannya. Kebijakan apa yang mau diotomasi. Gitu. Kemudian ada pertanyaan lagi, bisa diimplementasikan di sekolah atau di perusahaan yang memiliki anak cabang? Bisa. Jadi kembali ke kebijakannya. Misalkan kayak tadi logikanya Bapak. Misalkan R1 ada di Jakarta, R2 ada di Bandung, R3 ada di Semarang, R4 ada di Surabaya. Bapak Ansible control mesinnya ada di Mataram. Nah, itu bisa, nggak masalah. Yang penting bisa SSH ke perangkatnya. Mau ada di mana aja, nggak ada masalah. Yang penting SSH-nya bisa dilakukan. Nah, gitu. Kemudian, apakah menggunakan Ansible harus mahir belajar bahasa pemrograman Python? Nah, kalau di awal, untuk memulai sebenarnya tidak harus bisa bahasa pemrograman Python. Tapi kalau misalkan nanti ingin mengembangkan sendiri modul yang nanti bisa digunakan untuk custom gitu atau untuk didistribusikan untuk publik, memang disarankan pakai Python. Bahasa pemrogramannya memang sebaiknya menguasai Python. Jadi Bapak Ibu bisa mengcustom, bikin modul sendiri. Ternyata modul itu belum ada di Ansible. Kalau nunggu kan nggak pasti kapan tersedianya. Nah, kalau gitu ya udah saya bikin sendiri. Terus saya masukkan sebagai modul di Ansible playbook yang saya buat. Nah, itu boleh. Jadi bisa bikin plugin sendiri, bisa bikin modul sendiri. Nah, itu syaratnya itu memang bahasa pemrograman Python-nya dipahami. Kemudian dari Saudari Lia, VirtualLAN yang digunakan untuk software apakah support semua Pak VirtualLAN? Maksudnya gimana? Kalau VirtualLAN di sini kan biasanya kita buatnya di perangkat switch. Di perangkat switch itu kita misalkan di perangkat switch-nya Cisco, anggaplah. Kita ingin nambah VLAN, kemudian manage port membership-nya. Itu bisa, ada fiturnya. Ada modul Cisco IOS
yang bisa digunakan untuk manage VLAN, manage config-nya pokoknya. Config yang ada di router, config yang ada di switch itu bisa. Kalau di VirtualBox mungkin yang dimaksud kembali nanti di VirtualBox-nya VM-nya ataukah di hypervisor VirtualBox-nya, mungkin bisa diperjelas untuk Saudari Lia. Kalau menjalankan sistem tadi, rancangan jalan uji cobanya bisa pakai VirtualBox, tidak masalah, bisa. Jadi tadi kan saya pakainya VMware Workstation, boleh. Mau pakai VirtualBox untuk saudara dim-dim, silakan bisa menggunakan VirtualBox, boleh. Silakan. Oh bisa, selain Mikrotik untuk saudara Christopher, selain Mikrotik bisa Cisco, bisa servernya juga sistem operasinya bisa Windows, bisa Linux. Oke, jadi banyak sistem. Gitu. Network platformnya banyak banget yang didukung. Kalau ingin tahu detail platform yang didukung bisa masuk ke sini ke Ansible. Sebentar saya share screen. Saya share screen dulu. Bisa masuk ke dokumentasinya Ansible. Oke. Nah, nanti bisa dilihat di sini. Di dokumentasinya Ansible bisa nanti diketahui. Misalkan ingin tahu Ansible Network platform apa saja yang didukung. Nah, jadi di sini ada network modulnya. Nah ini, jadi ada banyak dukungannya. Ada untuk Cisco ASA, untuk Checkpoint, untuk Big Switch. Nah, jadi banyak sekali dukungan platformnya. Untuk Juniper, untuk iOS, ini. Jadi sangat banyak dukungan untuk platformnya, network platform yang bisa diotomasi. Maksudnya untuk instalasi Debian, tapi untuk OS-nya Pak, menggunakan VirtualBox. Maksudnya bikin VM Debian di dalamnya VirtualBox. Ya, maksudnya ya. Kalau untuk bikin VM di VirtualBox bisa dengan instalasi Debian OS-nya bisa dilakukan. Nanti di dalamnya Debian itu mau nanti diotomasi bikin servernya untuk server internet, intranet itu bisa dilakukan. Bisa. Nanti kembali ke kebijakannya. Kebijakan apa yang diotomasi. Ini sangat cocok digunakan di materi administrasi sistem jaringan. Otomasi ini ditambahkan selain secara manual selama ini. Kebetulan trennya sekarang di otomasi. Di otomasi itu kan keuntungannya bisa efisien, kemudian transparan juga. Jadi ketika kita punya tim IT dengan background bervariasi kemampuannya, dengan itu dituangkan dalam bentuk otomasi, kan transparan konfig-konfig yang dilakukan di setiap perangkat, sehingga semua staf memiliki pemahaman yang sama terkait dengan sistem yang diotomasi tadi. Jadi ketika ada pergantian karyawan, ada yang resign, ada yang menggantikan, itu nggak masalah jadinya. Karena kan sudah jelas strukturnya, apa-apa aja yang sudah ada di target mesin. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti untuk file playbooknya nanti saya sharing lewat GitHub, nanti saya kirim lewat email informasinya. Kemudian setelah ini juga mohon Bapak Ibu mengisi ada kuesioner untuk tentang pelaksanaannya. Bagi yang mengisi kuesioner itu nanti akan saya kirimkan sertifikatnya nanti. Untuk aplikasi pendukung agar ini bisa diuji coba di tempat Bapak Ibu, yang pertama adalah siapkan software virtualisasi, yaitu VMware Workstation atau VirtualBox. Kemudian yang kedua, di dalam VirtualBox ataupun di dalam VMware-nya, Bapak Ibu install VM Mikrotik. Kalau ada 4, berarti ada 4. Pakai router OS CHR boleh, atau router OS x86 juga silakan. Kemudian bikin satu VM dengan sistem operasi Linux. Boleh Linux apa saja. Bisa Debian, bisa CentOS, atau Ubuntu yang nanti diperuntukkan sebagai Ansible Control Machine. Apakah Ansible juga menyediakan GUI? Nah, untuk GUI-nya itu pakai Ansible Tower yang web-based. Nah, kebetulan saya nggak bahas Ansible Tower. Yang cara ketiga, tadi kan disampaikan ada 3 cara menjalankan Ansible. Yang pertama Ansible ad hoc,
yang kedua Ansible Playbook, yang ketiga Ansible Tower. Nah, Ansible Tower ini berbayar, tapi kalau yang versi free-nya ada Ansible AWX namanya. Itu lewat GUI. Jadi Bapak Ibu yang sudah banyak perangkatnya, kalau lewat CLI kan tampilannya terbatas, kemudian lebih mudah kita manajemen kalau ada visualnya kan gitu logikanya. Nah, itu ada GUI-nya, pakai Ansible Tower gitu. Nah, kalau yang free namanya Ansible AWX gitu. Kuesionernya nanti saya kirim lewat email, linknya nanti. Nanti pada waktu setelah selesai ini saya kirimin link kuesionernya. Bapak Ibu yang mengisi kuesioner itu yang akan saya kirimkan sertifikatnya. Gitu. Sehingga saya mengetahui siapa yang ikut, siapa yang enggak gitu. Karena yang daftar sebenarnya banyak, ada 133-an. Cuman ini yang online kayaknya 30-an tadi, saya cek yang online. Oke. Silakan, masih ada waktu 7 menit. Usul Pak workshop 32 jam. Coba nanti dipertimbangkan waktunya Bapak Ibu. Silakan. Kebetulan kalau workshop idealnya, kalau kemarin saya sempat bikin workshop untuk guru-guru juga 8 jam biasanya. 8 jam itu mencukupi. Tapi coba nanti bisa saya pertimbangkan. Jika diselenggarakan akan saya infokan lebih lanjut. Oke. Kalau link absensi kebetulan belum ada, nanti saya anggap yang ngisi kuesioner aja nggak apa-apa. Nanti ke depan ada presensinya, nggak masalah. Gitu. Nanti ke depan bagi yang ngisi presensi, gitu. Kalau Ansible sama Docker beda. Jadi gini, kalau kita belajar virtualisasi, kita akan kenal ada dua teknologi. Ada namanya virtual machine, ada namanya container. Nah, kalau virtual machine sama container kan bedanya, kalau virtual machine itu membawa kernelnya sendiri-sendiri. Jadi OS-nya bisa beragam. Ketika bikin VM, bisa bikin VM Mikrotik, bisa bikin VM Linux, bisa Windows, Linux dan yang lain sebagainya. Tapi kalau container, kalau Linux container misalkan, berarti di host OS-nya itu harus pakai Linux karena container itu minjem kernelnya dari host OS gitu logikanya. Nah, kontainer itu salah satunya ada yang namanya Docker, ada Linux container. Nah, gitu. Kalau dengan Ansible, berarti Ansible ini adalah tools atau aplikasi yang digunakan buat melakukan manajemen konfigurasi. Di mana tools ini nanti bisa diinstal di dalamnya VM Linux bisa, di dalamnya kontainer Linux bisa, di dalamnya Docker juga bisa. Nah, gitu. Jadi, Ansible ini aplikasi, Docker ini kontainer. Nah, gitu. Oke. Semoga nanti kalau ada waktu, sebenarnya materi ini sebenarnya rencananya ada workshopnya di Profesional IT Lombok, cuman karena COVID jadinya menunggu waktu sehingga boleh pelaksanaannya dilakukan. Nanti coba mekanismenya seperti apa, karena ini kayaknya cukup lama COVID-nya, mudah-mudahan segera berakhir. Nanti coba solusinya seperti apa, nanti kita coba diskusikan lagi dengan tim Profit nanti. Terima kasih juga buat Ibu Lia. Silakan Bapak Ibu kalau misalkan ada yang masih mau ditanyakan. Masih ada waktu 4 menit. Untuk sesi ini saya rekam juga, nanti saya sharing rekamannya bagi yang mau menyimak kembali. Kebetulan saya rekam juga sesinya. Oke, baik. Jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, saya akhiri. Mohon maaf jika ada kesalahan. Tadi ada beberapa yang mungkin sempat kurang smooth berjalannya. Mohon maaf. Semoga materi yang disampaikan bermanfaat buat Bapak Ibu. Jika ketika menguji coba nanti ada hal-hal yang ketemu permasalahan, silakan ditanyakan, jangan sungkan menyampaikan. Bisa langsung dikirimkan lewat email atau bisa menghubungi saya langsung lewat WA, WhatsApp.
Silakan memanfaatkan sarana yang tersedia. Semoga bermanfaat. Selamat siang. Terima kasih. Untuk file videonya coba nanti saya pertimbangkan apakah di-share di YouTube atau tidak ya. Nanti saya coba, tapi linknya jelas saya tautkan di website di iputuharyadi.net. Link kuesioner nanti akan saya kirimkan. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Selamat siang. Terima kasih.